Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang pengenalan akuntansi sektor publik. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama terdiri atas nama Ibu Tupiska dengan NIM 21170510025. Saya Rosalina Novianti dengan NIM 21170510026. Yang ketiga ada namanya Putu Horyani yaitu dengan NIM 21170510027. Dan yang terakhir Niko Mangsunarti dengan NIM 21170501028. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian akuntansi sektor publik. Apa sih itu akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Dapat dikatakan, akuntansi sektor publik ini bermaksud memberikan transparansi kepada publik agar hak-hak publik terpenuhi. Contohnya, lembaga pemerintah daerah dan pusat maupun lembaga bukan pemerintah. Yang selain itu, rumah sakit serta lembaga pendidikan juga bisa menggunakan akuntansi yang satu ini. Lalu ada perbedaannya, apa sih perbedaan dari akuntansi bisnis dan akuntansi sektor publik? Akuntansi sektor publik di sini yaitu dibandingkan dengan akuntansi bisnis sangat berbeda dengan sektor bisnis, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis. Nah, dari asumsi-asumsi ini, akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis sangat memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan menjolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Dari akuntansi sektor publik ini akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Namun berbeda dengan akuntansi bisnis, yaitu hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan. Lalu di sini ada pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik mengkaji beberapa sumber, yaitu dari buku dari Anglo-Amerika mengartikan akuntansi sektor publik ini mekanisme akuntansi swasta yang diperlukan dalam praktek-praktek organisasi publik. Yang berdasarkan berbagai buku lama terbit Eropa Barat, akuntansi sektor publik bersinonim dengan akuntansi pemerintahan. Maka itu, akuntansi sektor publik ini adalah suatu mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang telah diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Ini dikutip dari Indra Bastian tahun 2014 halaman 6. Nah, akuntansi sektor publik ini adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk menerapkan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Lalu, di sini ada sejarah akuntansi sektor publik. Di mana sejarah ini yang pertama pada 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, Babilonia praktek dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk Perdana Menteri. Nah, praktek pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Mesir kuno, praktek sistem pencatatan telah pada zaman Mesir kuno. Organisasi pemerintahan didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk Perdana Menteri. Para menteri melakukan praktek laporan bulanan terkait hasil pemungutan pajak. Lalu yang kedua ada 1000 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Yunani. Pemerintahan yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima.
Nah, pemerintah yang berkuasa membagi secara adil ini dalam pendapatan diterima abad ke-1 sampai abad ke-5 Roma. Pada masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik itu di gubernur maupun kaisar. Pertengahan abad ke-14 Eropa, pada pertengahan akhir abad ke-14 di Genoa, praktik mencatatkan transaksi keuangan berwujud bukti transaksi keuangan antar pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, pencatatan perkembangan dalam proses perdagangan antar negara saat yang sama di belahan dunia lain. Gereja memasuki pemerintahan. Pada abad ke-15 Eropa, pada awal abad ke-15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Proses pelaporan dikembangkan lebih perinci, terutama informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, serta metode pemasaran. Dan pada akhir abad ke-18 di Eropa, akhir ke-18 ini terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya, revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sektor publik. Baik, saya akan melanjutkan materi pada peran akuntansi sektor publik. Nah, jadi secara umum, akuntansi sektor publik memiliki beberapa peran. Di antaranya yang pertama, sebagai keran ekonomi, yang mana hal ini mampu menyerap sumber daya, yang nantinya sumber daya ini dapat digunakan baik di sektor publik itu sendiri maupun di sektor lainnya. Nah, yang kedua, akuntansi sektor publik ini berfokus pada peningkatan pelayanan yang berjangka panjang. Kemudian yang terakhir, alokasi dana publik yang tepat menjadi isu utama strategi belanja publik di organisasi sektor publik tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah mengapa sih kita harus mempelajari akuntansi sektor publik ini? Nah, jadi alasan kenapa kita harus mempelajari akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, akuntansi sektor publik ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis. Hal ini sering dikaitkan dengan fungsi manajemen kontrol. Yang kedua, akuntansi sektor publik ini memberikan informasi yang penting yang dibutuhkan oleh manajemen dari lembaga-lembaga publik. Hal ini juga sering dikaitkan dengan fungsi accountability. Nah, kemudian yang terakhir, akuntansi sektor publik ini dapat mengukur kinerja sektor publik saat ini dan melakukan perencanaan operasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, tentang siapa-siapa saja pengguna dari akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik digunakan oleh lembaga atau organisasi yang berorientasi pada masyarakat, atau bisa juga dikatakan organisasi sektor publik. Nah, pihak-pihak tersebut misalnya akuntansi pada pemerintahan pusat, akuntansi pada pemerintahan daerah, akuntansi pada partai politik, akuntansi pada lembaga swadaya masyarakat, akuntansi pada yayasan, akuntansi pada pendidikan, contohnya akuntansi di perguruan tinggi ataupun di sekolah-sekolah, akuntansi kesehatan, misalnya di puskesmas atau rumah sakit, dan akuntansi pada tempat-tempat beribadah. Nah, selanjutnya ada elemen-elemen dari akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik, di mana perencanaan ini meliputi dari perencanaan tujuan dan cara mencapai tujuan demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada penganggaran publik, di mana di dalamnya terdapat penganggaran yang bertujuan untuk bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga ada realisasi anggaran publik, di mana dalam hal ini program-program dari perencanaan dan juga penganggaran tersebut akan direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat ada pengadaan barang dan jasa publik. Jadi elemen akuntansi ini mengadakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya pelaporan keuangan sektor publik. Di sini akan menggambarkan pencapaian kinerja dan juga kemajuan dari realisasi target-target yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya ada audit sektor publik, di mana pada sistematik ini memberikan bukti-bukti untuk bisa mengevaluasi dari pelaporan keuangan akuntansi sektor publik tersebut yang berkenaan dengan aserisasi.
elemen terakhir yakni pertanggungjawaban publik, di mana tindakan yang diambil oleh kepala organisasi yakni memberikan pertanggungjawaban baik berupa laporan maupun secara lisan kepada seseorang yang memberikan amanat pertanggungjawaban tersebut. Baik, sekian presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas ialah merupakan pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi bisnis dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis adalah dua hal yang berbeda. Perbedaan ini terletak dari motivasi, latar belakang, pembentukan tujuan, pendanaan, dan kepemilikan. Beberapa faktor tersebut berimplikasi terhadap perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, serta akuntansi manajemen yang berbeda. Nah, saya akan jelaskan perbedaan dari akuntansi bisnis dengan akuntansi sektor publik. Yang pertama yaitu indikatornya motif dan latar belakang pembentukan. Kalau dari akuntansi sektor publik yaitu kesukarelaan dan resiko dipikul bersama. Sedangkan akuntansi bisnis motif ekonomi dan resiko dipikul berdasarkan kontribusi. Indikator yang kedua yaitu tujuan. Kalau dari akuntansi sektor publik yaitu meningkatkan kemakmuran, sedangkan akuntansi bisnis sama dengan akuntansi sektor publik yaitu meningkatkan kemakmuran juga. Indikator yang ketiga yaitu cara mencapai tujuan. Nah, kalau dari ASP memaksimalkan layanan kepada masyarakat, sedangkan akuntansi bisnis memaksimalkan laba agar laba per saham meningkat. Indikator yang keempat yaitu orientasi. Dari ASP not for profit organization, sedangkan akuntansi bisnis yaitu profit oriented. Indikator yang kelima yaitu sumber dana. Kalau dari ASP pajak dan retribusi dari masyarakat, sedangkan akuntansi bisnis saham dari investor. Indikator yang keenam yaitu kepemilikan. Kalau ASP tidak bergantung besarnya kontribusi masyarakat, sedangkan akuntansi bisnis jumlah saham yang dimiliki mempengaruhi posisi. Indikator yang ketujuh yaitu perencanaan dan penganggaran. Kalau dari ASP terdapat akuntansi anggaran dan berbasis kas dalam pelaporannya, sedangkan akuntansi bisnis tidak membutuhkan akuntansi anggaran dan pelaporannya berbasis akrual. Indikator yang ke-8 yaitu sifat anggaran. Kalau dari ASP transparansi terhadap publik, sedangkan akuntansi bisnis tertutup untuk menjaga kerahasiaan strategi perusahaan. Indikator yang ke-9 yaitu penilaian investasi. Kalau dari ASP aspek keuangan dan sosial, sedangkan akuntansi bisnis aspek keuangan. Indikator yang ke-10 yaitu penilaian kinerja. Kalau dari ASP kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah, sedangkan akuntansi bisnis yaitu laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, dan saya juga akan menutup presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.